lagi ya di sini ya, teman-teman mahasiswa angkatan 2014. 2019 ya. 19. Jadi tadi ada yang tanya di grup adalah bagaimana yang 2019 apakah boleh centang seminar proposal ya. Jadi menurut saya itu memang harus, ini bisa dilihat ya ini ya, screen dari saya bisa dilihat ya. Halo teman-teman. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Ini sekarang ada di sini tuh, di KKN, Ekonomi Teknik, Perancangan Jalan, Perancangan Gedung, Manajemen Konstruksi, dan PKL. Ada beberapa mahasiswa yang sudah ngambil KKN dan PKL di semester kemarin. Jadi Ekonomi Teknik di semester dulu. Tinggal Anda berarti yang kurang adalah Perancangan Gedung dan Perancangan Jalan. Manajemen Konstruksi bisa jadi diambil di semester yang dulu-dulu sebelumnya. Nah, jadi saran saya itu Anda harus mengambil mata kuliah seminar proposal ya di semester 7 ini. Seperti itu. Jadi nantinya Anda setelah di semester 7 ini kan sudah seminar proposal toh. Nanti Anda membuat skripsi bab 1 2 3 seperti itu. Selanjutnya nanti kalian menyusun itu bab 1 itu penyuluhan atau lain-lain, bab 2 itu adalah landasan teori dan lain-lain. Bab 3 adalah metode penelitian. Nanti sambil konsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau sudah ACC, nanti Anda harus cek plagiasi dulu. Cek plagiasi itu adalah disampul, terus bab 1 itu adalah maksimal 30%. Setelah itu baru Anda bisa seminar proposal. Seperti itu ada di semester 7 ini, kalau bisa. Nah, seperti itu. Jadi misalkan Anda, kan nanti disambi dengan mata kuliah perancangan gedung dan perancangan jalan. Ini mata kuliah yang lumayan berat juga, tapi masih bisa ditambah dengan seminar proposal. Nah, nanti setelah sudah, nanti di semester 8 Anda tinggal mengambil seminar hasil sama skripsi. Seperti itu. Jadi setelah seminar proposal sudah beres, ada revisi, kalau kalian revisi semua, selanjutnya Anda akan turun pada penelitian di lab. Setelah penelitian di lab sudah masuk di bab 45, kalau sudah masuk di seminar hasil. Seminar hasil nanti diuji oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan juga beberapa peserta mahasiswa yang lain. Nah, selanjutnya kalau sudah beres, revisinya beres, masuk ke ujian sidang skripsi. Itu di semester 8. Anda kalau kelebihannya kalau ngambil sempro di semester 7, jadi Anda semua itu tidak repot-repot ngambilnya di semester 8. Karena bisa jadi kalau Anda mengambil di semester 8 ini, bisa jadi Anda tidak selesai dalam satu semester. Jadi mending dicicil di semester 7 ini Anda ambil mata kuliah seminar proposal seperti itu. Jadi caranya mengajukan judul mungkin kalian bisa tanya kakak tingkat ya. Jadi konsultasi dengan judul atau topik penelitian di dosen yang ingin kamu jadikan pembimbing, misalkan Pak Andi, Pak Gali, Pak Sadila, Pak Riki, Budian seperti itu ya. Jadi kalau sudah nanti minta ACC ya, minta ACC di, kalau di kita itu ada 3 KPK ya, bidang keilmuan. Jalan berarti konsultasinya ke Pak Sadila atau Pak Rifki. Kalau gedung ke Budiana, kalau keairan ke Budian Norvi. Ya, nanti ada form pengajuan judul minta di Mbak Vista. Ya, ada form permohonan pembimbing 1, pembimbing 2 dan penguji. Itu kalian selesaikan semua, judulnya fix, baru kalian sudah bisa menulis bab 1, 2, 3. Seperti itu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Jadi jawabannya adalah kalau bisa ambil di semester 7 ini. Misalkan ada yang tanya apa, kalau misalkan saya masih ada nilai E bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, di program dulu aja. Tapi nanti ujiannya tetap enggak bisa. Ujiannya bisa kalau nilai E-nya sudah hilang, tapi kalian bisa berprogres, bisa mulai menulis bab 1, 2, 3. Jadi saran saya adalah
dapat nilai E atau tidak. Kalau bisa segera ambil seminar proposal. Gimana sampai sini, ada pertanyaan apa enggak? Apakah ada masalah? Ayo silakan bertanya teman-teman. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk dosen pembimbing nanti dibagi dari kampus atau nanti pengajuan, Pak, dari mahasiswa? Jadi gini Mas, kalau dosen pembimbing itu adalah nanti dibagi oleh KBK. Ya, KBK atau kalian mengajukan. Misalkan, Pak, mohon maaf, ini pembimbing satunya, misalkan kamu mengajukan Pak Andi, misalkan saya Pak mengajukan Pak Andi sebagai pembimbing satu, nanti kita pertimbangkan Mas. Tapi yang memutuskan adalah semuanya adalah ketua atau KPS, seperti itu. Ya, jadi gini Mas, kalau kita itu mau menulis, kita harus banyak membaca Mas, itu adalah rumus utamanya. Ya. Jadi skripsi itu adalah karya ilmiah. Jadi karya yang benar-benar bahasanya formal, dibaca orang di seluruh dunia, karena nanti kita upload Mas. Jadi Anda semuanya diupload, bisa dibaca oleh orang di seluruh dunia. Jadi kita harus banyak membaca seperti itu. Gimana? Ada yang lain kira-kira teman-teman? Pertanyaan lagi. Tadi sudah jelas ya tadi ya. Jadi yang penting ya, Pak, ada topik penelitian, diskusi sama dosennya masing-masing. Misalkan sama Pak Andi, Pak mohon maaf Pak, saya misalkan Bapak pengen jadi pembimbing saya, Pak bisa? Oh bisa, langsung diprogres. Pak ini saya sudah saja dengan Pak Andi atau Pak Sudi bahwa saya itu pembimbing satunya, misalkan Pak Andi. Itu aja. Mana teman-teman yang lain ada yang bertanya kira-kira? Saya masalah nilai ya. Masalah nilai E atau nilai D. Kalau saran saya ambil aja mata kuliah seminar proposal. Karena gini Mas ya, yang mahal itu adalah momentum ya teman-teman ya. Kan Anda ini adalah angkatan 2019 ya. Misalkan Anda Pak saya ada nilai E1, saya tidak ambil dulu aja. Nah itu ruginya bagaimana? Ruginya adalah di saat teman-temanmu mengambil di semester 7 ini, kamu tidak ngambil, kamu akan kehilangan momentum semangat Mas. Jadi teman-teman yang ambil di semester 7 ini dia semangat, kamu tunda di semester depan. Akhirnya semangatmu itu semakin luntur. Padahal teman-teman di semester depan itu sudah ambil penelitian, sudah seminar hasil, sudah skripsi, kamu masih belum start seperti itu. Jadi yang kamu selamatkan dulu adalah momentumnya ini. Momentum kamu untuk bisa menulis bab 1, 2, 3. Itu jadi momentum itu sangat mahal. Mana sampai sini ada pertanyaan lagi kira-kira? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Maaf Pak, sebelumnya semester kemarin saya sudah centang PKL Pak. Tapi kemarin itu kan ikut magang Pak sama program dari Ibu Dian. Terus nggak sempat ujian Pak semester kemarin. Akhirnya di semester ini saya disuruh untuk centang ulang PKL dan akhirnya tanggal 23 ini baru ujian Pak. Itu gimana Pak? Soalnya di CFNG saya dapat nilai E PKL Pak. Gini Mas, kalau kemarin kalau tidak salah dari Mas ya, dari yang terkonversi itu kan Mas, semuanya sudah dapat nilai semua toh. Ini ya kemarin yang semester 6 ini Mas ya, mulai drainase sama teknik lalu lintas. Nah itu kan nilainya sudah terkonversi semua, dapat A semua kalau tidak salah ya. Iya Pak, tapi untuk PKL di CFNG-nya tetap E Pak. Tapi kalau di konversi yang Bapak kirim memang udah keluar nilainya Pak, tapi di CFNG tetap E Pak. Ya berarti itu kondisional Mas ya, besok atau Senin bisa kita selesaikan di Pak Anton. Ya kamu Senin menghadap saya aja Mas. Seperti itu. Baik Pak, itu nggak apa-apa Pak. Maksudnya nggak pengaruh sama seminar proposal. Nggak pengaruh. Kan yang penting kamu sudah melaksanakan dan lulus tuh Mas di program magang itu. Nanti tinggal kita jelaskan ke akademik, nanti saya yang menjelaskan. Tapi kamu
Senin sama saya ngadep akademik gitu loh Mas. Baik Pak, itu saya membawakan format yang konversi dari Bapak ya. Ya, seperti itu. Baik Nah, Pak. teman-teman ada yang tanya lain? Yang lain kira-kira? Terkait apapun lah, kendala-kendala yang ada di angkatan 2019 selama ini. Gimana? Mau Pak, saya mau bertanya satu kali Pak. Ya, Ya Pak, apa Mas? ini untuk mata kuliah pilihan Pak untuk semester ini di semester ganjil yang saya belum ambil itu masih 3 Pak. Pemindahan tanah mekanis, pengadaan barang dan jasa, sama arsitektur bangunan Pak. Tapi yang saya ambil hanya 1, pengadaan barang dan jasa. Itu nggak apa-apa ya Pak? Jadi gini Mas, kita balik lagi pada itu Mas ya. Jadi Anda ini semua lulus apabila sudah menempuh 144 SKS. Nah, mata kuliah pilihan itu sekurang-kurangnya atau minimal mengambil 4 mata kuliah atau 8 SKS. Nah, selama ini kamu sudah mengambil berapa mata kuliah pilihan? Mulai dari semester 5, semester 5, semester 6, semester 4 ya bisa ya? Sama. Nah, itu semester 5, 6 kamu mengambil mata kuliah pilihan sudah berapa, Mas? Kira-kira. Jadi mata kuliah pilihan tuh minimal 4, Mas. Misalkan Pak saya sudah 4 berarti ya enggak usah ambil lagi. Kalau saya loh, Mas. Jadi fokus ke skripsinya, Mas. Fokus Anda, jadi prioritas utama adalah Anda adalah menulis bab 1, 2, 3. Adalah Maaf Pak, prioritas saya sudah angkatan mengambil 2019. 6 mata kuliah pilihan Nah, ya, kemarin Pak. berarti tidak usah. Berarti tidak usah karena minimal tuh 4 Mas. Syaratnya itu minimal 4 mata kuliah pilihan. Jadi kita harus membuat skala prioritas itu adalah kita masuk ke seminar proposal. Semua angkatan 2019 itu adalah fokus ke seminar proposal. Jadi target kita itu adalah di akhir semester minggu ke-14, 15, 16 kalian tuh bisa seminar proposal semua. Bagi yang tidak ada nilai E. Seperti itu. Ya, nilai D maksimal 3. Misalkan Pak saya ada 4 berarti segera diulang 1. Misalkan Pak saya itu D saya itu 4. 4 itu ada 1 mata kuliah pilihan yang D itu bisa dihapus, tapi kalian harus mengganti dengan mata kuliah pilihan yang lain yang sudah lulus. Tapi kalau mata kuliah wajib tidak bisa dihapus, Mas. Yang bisa dihapus adalah mata kuliah pilihan. Bisa digantikan dengan mata kuliah pilihan yang lain. Mana teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi kira-kira? Jadi PR Anda sekarang ini adalah cari topik penelitian. Segera konsultasi dengan dosen yang menurutmu bisa, misalkan diajak konsultasi. Segera cari judul, segera urus pengajuan dosen pembimbing. Nanti di akhir semester ini kalian kalau bisa targetnya adalah bisa seminar proposal bareng-bareng. Jadi semester 8 tuh agak ringan tuh loh Mas, tinggal kalian masuk lab ya tuh, seminar hasil sama sidang. Beres Mas sudah kelar. Karena problem kita selama ini adalah biasanya anak-anak tuh mahasiswa tuh kalau ambil seminar proposal, seminar hasil sama ujian skripsi di semester 8 tuh banyak yang tidak selesai Mas. Karena waktunya kurang. Makanya seminar proposal tuh kalian ambil di semester 7. Biar ada space waktu yang bisa digunakan di semester 8. Nah, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Baik Pak, Yang sebelum lain? saya mau nanya dulu Pak. Oke. Kan semester yang lalu itu Pak saya ngambil PKL ya Pak. Jadi dapat nilai E karena belum sempat untuk konsultasi sama dosen pembimbing karena waktunya itu mepet juga Pak, waktunya 3 bulan. Jadi untuk semester ini tentang PKL lagi, tapi pembahasannya itu ngambil dari PKL yang kemarin itu Pak, yang semester 6. Apa bisa Pak? Bisa. Enggak usah turun PKL lagi yang dari PKL kemarin aja. Ya, seperti itu Mas. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Enggak usah turun PKL lagi yang meneruskan PKL yang kemarin. Ya Mas.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa, Mas ya, jangan lupa ambil mata kuliah seminar proposal Mas ya semuanya ya. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Mengenai PKL juga, Pak. Kalau PKL kemarin saya sudah selesai ujian, Pak. Cuman belum sempat pengurusan nilai di perpustakaan, Pak. Sekarang posisinya nilainya apa? Gimana ya, Pak? Sementara E. Posisi nilai KHS-nya apa, Mas? E apa? Pak. E. Kalau E Mas, kalau kamu harus program lagi di semester 7 ini, nanti tinggal dimasukkan berkasnya, diurus nilainya, kamu akan berubah nilainya, Mas. Seperti itu. Itu Mas ya. Jadi solusinya adalah program lagi. Ya, program lagi, nanti tinggal ngurus administrasinya dan lain-lain, nilaimu akan berubah. Dan ambil seminar proposal. Seperti itu, Mas. Di Dagus ya. Mas Thomas gitu ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Yang lain ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah jelas, Pak. Yang lain? Ada yang kendala apa bagaimana? Jadi kalau skripsi itu ambil yang sesuai dengan keinginanmu, Mas, sesuai dengan jiwa. Ya ambil pengen jalan-jalan, ya ambil sejalan. Skripsi keakhiran, ya, seperti itu. Jadi mulai detik ini kalian harus sudah memikirkan penelitian apa. Itu untuk angkatan 2019 supaya nanti di tahun 2023 kalian bisa lulus semua. Ini kan 2022 toh. 2023 itu tahun depan. Kalian harus lulus di tahun depan itu. Amin, Gitu ya. Pak. Nah, seperti itu Mas. Jadi punya Iya, cita-cita semua bisa ngangkat toga bersama-sama di 2023. Seperti itu. Gimana sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Cukup jelas, Pak. Ya cukup Cukup jelas. jelas, Pak. Segera dieksekusi Pak. Mas ya, teman-teman ya. Segera eksekusi, segera dijalankan, segera pengajuan judul gitu Mas. Jadi kalau bisa semangat Mas. Nah, nanti kalau ini kan mata kuliahnya semakin sedikit toh kalau kita semakin mendekati semester 8. Jadi kalau bisa dimaksimalkan semua. Jadi target kita semua angkatan 2019 adalah di akhir semester bisa seminar proposal bersama-sama. Itu ya teman-teman ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini kurang 9 menit lagi ya. Saya mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Ini nanti videonya saya share di grup ya.